Oke, bayangin deh kamu baru aja mendarat di Turki, dikelilingi pemandangan, suara, dan aroma yang benar-benar baru. Kamu udah siap banget buat menjelajah, tapi ada satu pertanyaan kunci yang harus kamu kuasai biar petualanganmu benar-benar bisa dimulai. Kamu lihat bangunan seindah ini dan langsung kepikiran, wow, gimana ya cara ke sana? Nah, di saat itulah kamu sadar, kamu perlu tahu cara menanyakan pertanyaan paling dasar yang dimiliki setiap traveler. Dan inilah kata saktinya, nerde, simple kan? Artinya, di mana? Kata ini adalah kunci yang bakal membuka seluruh kota buat kamu. Baik, yuk kita bedah sedikit kata nerede ini. Biar bisa pakainya dengan benar, kita perlu ngerti satu aturan tata bahasa Turki yang fundamental banget tapi juga keren banget. Kenalan dulu yuk sama yang namanya kasus lokatif. Gampangnya, ini adalah akhiran da. Anggap aja ini semacam potongan puzzle ajaib yang mengubah sebuah tempat jadi sebuah lokasi yang spesifik. Nah, ini dia nih keajaiban bahasa Turki, harmoni suara. Aturan yang kamu lihat di tabel ini pada dasarnya memastikan bahasanya itu enak didengar dan gampang diucapkan. Jadi, vokal dan konsonan terakhir di sebuah kata itu bakal nentuin akhirannya, entah itu da, de, ta, atau te. Biar semuanya ngalir mulus, jenius kan? Biar lebih kebayang, coba lihat contoh ini. Kata yang berakhiran suara halus, kayak vokal, bakal dapat akhiran yang halus juga, kayak D. Tapi, kalau katanya berakhiran konsonan keras, seperti K, akhirannya bakal beradaptasi jadi ta, biar lebih gampang disebut. Kamu ngerasain kan? Alirannya jadi mulus banget. Oke, jadi kita udah bisa bilang di mana. Nah, langkah selanjutnya adalah gimana cara bilang apa yang ada di sana. Yuk, kita pakai gambar kantor ini buat belajar dua kata super penting berikutnya, var dan yok. Ini gampang banget loh. Var itu artinya ada, dan yok itu artinya tidak ada. Udah gitu aja. Dengan dua kata ini, kamu bisa bilang apapun itu ada atau enggak. Misalnya, ofiste sekretaris var, ada sekretaris di kantor. Atau, ofiste sekretaris yok, nggak ada sekretaris di kantor. Simple. Dan tentu aja, kita bisa pakai ini buat nanya. Sınıfta kim var? Siapa yang ada di kelas? Masada kitab varmu? Apakah ada buku di meja? Nah, perhatiin deh ada partikel me di situ. Itu partikel tanya. Jawabannya juga gampang. Tinggal evet, var, atau hayır yok. Praktis banget kan? Tahu apa yang ada di suatu tempat itu bagus, tapi gimana kalau kamu perlu tahu berapa banyak? Nah, sekarang saatnya kita tambahin angka biar obrolan kita makin detail. Dan buat nanya jumlah, kamu cuma butuh satu kata tanya lagi. Kaç. Simple. Artinya berapa? Ini nih salah satu hal favorit saya soal bahasa Turki. Angkanya itu logis banget. Kamu cuma perlu belajar angka 1 sampai 10, terus 10 kan? 20, 30, 40. Setelah itu, tinggal digabung-gabungin aja kayak main balok susun. 21, 21. 32, 32. Gampang banget. Percaya deh, kamu bakal sering banget pakai kaç. Buat nanya harga, bu kitab kaç lira. Buat nanya nomor bus, otobisun numerase kaç. Dan kamu juga bakal dengar angka pas dapat kunci kamar atau ditanya umur. Ini benar-benar esensial. Oke, teorinya cukup. Sekarang waktunya kita keluar kelas dan lihat gimana semua ini dipakai dalam percakapan beneran di jalanan Turki. Coba bayangin ada percakapan telepon antara dua rekan kerja, namanya Mehmet dan Asli. Perhatiin deh, cara mereka pakai kata-kata yang baru aja kita pelajarin. Jadi Asli bilang, İşteyim, çok yoğunum, sen neredesin? Aku di tempat kerja. Aku sibuk banget. Kamu di mana? Nah, kamu kenal kan kata neredesin? Itu nerede ditambah akhiran untuk kamu. Tapi coba lihat kata pertamanya, İşteyim. Ish itu kerja, T itu akhiran lokasi kita tadi, dan yim ini sesuatu yang baru. Nah, ini dia salah satu jurus andalan dalam bahasa Turki. Daripada pakai kata kerja terpisah buat bilang saya adalah atau kamu adalah, mereka tinggal menempelkan akhiran pribadi aja ke kata bendanya. Jadi, ish kerja plus T di plus yim saya langsung jadi satu kata, İşteyim, yang artinya saya di tempat kerja. Super efisien. Oke, kita lihat contoh lainnya. Anggaplah kamu lagi nelpon temen yang lagi nggak enak badan. Temenmu mungkin akan bilang, evet, çok hastayım. Ya, aku sakit banget. Lihat, kata hasta, sakit, tinggal ditambah akhiran yum, saya. Terus, kalau kamu mau bilang kamu nggak ada di suatu tempat, kamu pakai kata değil, baru ditambah akhirannya. Hayır, okulda değilim. Enggak, aku nggak di sekolah. Ini penting banget buat obrolan sehari-hari.
Dan begitulah, hanya dengan beberapa konsep kunci ini, kamu sebenarnya sudah membangun fondasi yang kokoh banget. Kamu sekarang punya perangkat inti untuk bertanya, mengerti, dan menjelaskan di mana segala sesuatu berada. Jadi, yuk kita lihat lagi perangkat tempur kamu. Kamu sekarang bisa nanya di mana pakai nerede. Kamu bisa jawab dengan nambahin akhiran da. Kamu bisa deskripsiin keadaan pakai var dan yok. Kamu bisa nanya jumlah pakai kach. Dan yang paling penting, kamu bisa bilang di mana kamu berada dengan akhiran pribadi. Kamu siap? Jadi, lain kali kamu membayangkan dirimu ada di jalanan Istanbul yang ramai itu, sadarilah kalau kamu bukan lagi cuma seorang pengamat. Kamu sekarang udah punya bekal bahasanya buat berinteraksi, bertanya, dan benar-benar menjelajah. Jadi, saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat kamu. Neredesin, kamu di mana? Mungkin sekarang di rumah, di kantor, atau mungkin suatu hari nanti kamu bisa jawab, Istanbul Daim, aku di Istanbul.